Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Masih inget gak ini? Ini satu unit mobil tak jadiin video, bakal banyak banget karena videonya itu panjang. Yo kayaknya nanti ada yang kepotong-potong, ada yang diupload beberapa kali. Yo tolong di episode Grand Max yang ini tolong diikuti semua. Yo pokoknya tak bagi, kita berbagi di sini. Oke. Unit dengan keluhan yang DTC-nya banyak. Setelah kita coba beresin, kita rapi-rapiin beberapa DTC-nya dan clear, sempat clear yo. Sempat clear, cuman muncul DTC lagi. Itu DTC-nya satu DTC tapi bikin kacau yo, karena DTC-nya itu mengarah tentang timing. Jadi bahkan sampai AC sendiri nggak nyala. Oke. Nah, kronologinya kita nggak tahu yo. Ini yang kita ramal, yang kita menduga-duga tapi belum tentu benar yo. Nah, kita sama ownernya itu menduga-duga bahwa unit ini pernah overheat dan dibelikan cylinder head paket. Kayaknya sih baru cylinder headnya. Cylinder head paket plus noken asnya. Nah, itu ternyata seperti biasa yo di grup. Yo, yang kawan-kawan ada di grup juga, sama-sama di grup Facebook, tolong jangan ada lagi yo. Yo tak minta sing tak jaluk yo, aja sampai ada lagi yang pusing tentang valve lifter atau valve clearance yo. Jadi tujuan valve clearance itu apa? Tujuannya jal tak tekonane genti. Orang ngerti tekono bandi yo, tanya sama bandi. Valve clearance itu kan kalau dalam bahasa Indonesia celah katup yo, celah katup atau setelan kelep, celah katup gitu kan yo. Kalau di Malaysia itu tapet clearance yo. Kalau di Malaysia tapet clearance. Nah, tujuannya itu ya mengembalikan supaya ukurannya sesuai dengan spesifikasi. Nah, kalau ukurannya kembali dengan angka yang dispesifikasikan oleh pabrikan, itu apa plusnya? Plusnya yo enak, tenaganya lebih mantap yo. Syukur seperti baru lagi gitu kan. Oke. Nah, seperti video yang pernah tak buatin tentang perbedaan ini, tentang perbedaan camshaft-nya K3 dan 3SZ. Ingat ada kode J di sini untuk 15, ada kode J di sini, sedangkan yang kemarin ini yang bawaan unitnya, yang bawaan mobilnya dengan kode K. Nah, ini yang kemungkinan punya E13 bawaan dari cylinder head paketnya. Bedanya apa, Mas? Bedanya intake camshaft. Beda intake camshaft karena sudutnya beda antara 13 dan 15 ya. Kemarin udah tak buatin videonya juga tentang perbedaan timing chain-nya. Jadi jumlah mata rantainya beda, si giginya ini juga bentuknya beda, otomatis jumlah giginya beda karena menanggulangi perbedaan dari mesinnya sendiri. Stroke-nya lebih tinggi K3 3SZ karena dia 1,5 cc kan, tapi dengan diameter piston yang sama, jadi stroke up-nya beda. Mulai dari askrek, stang beda, terus timing cover atau timing set, timing chain. Nah, beda di situ, jadi sudutnya di sini beda. Beda sebenarnya nggak banyak. Atau kawan-kawan yang udah pernah ngakalin bisa dengan cara manual, bisa ini dimundurin. Ini dimundurin supaya nggak kebaca over advance ya. Nah, kalau pada umumnya top timing itu dari sini ke sini itu 8 mata rantai keteng atau mata rantai sentrik 8. Nah, kalau kita nemu kasus yang begini, kita bisa buat 9. Ini yang dimundurin ke sini. Ya. Kenapa kok mundurnya ke sana, Mas? Mesinmu kalau di starter itu muternya ke sini. Ya. Kalau ini ke sini, otomatis advance, dia maju. Tapi kalau ke belakang retard. Nah, retard atau mundur. Resikonya kalau memang camshaft-nya kita nggak nemu, kita nggak beli yo. Ini kemarin tuh nemu di Kampakan, kita dapat murah. Ya terpaksa mending kita ganti. Resikonya apa kalau diretat? Sini, Mas. Kalau diretat itu pasti ada minnya ya, tenaga di bagian atasnya
nggak mungkin dapat karena timingnya terlalu mundur. Meskipun sudah ada VVTi yang memajukan dan memundurkan sistem pengapian. Ya, VVTi itu memajukan dan memundurkan sistem pengapian serta mengubah durasi camshaft. Yo, kalau di dunia engine perfume itu durasinya wajib dihitung yo, durasi camshaftnya harus berapa gitu yo. Nah, ketika si timingnya maju atau mundur, durasi camshaft berubah diikuti dengan di sini timing point. Timing pointnya positif berubah maju atau mundur. Jadi satu kali langkah kerja, dua kali pekerjaan selesai, memajukan dan memundurkan pengapian serta merubah durasi. Yo, merubah durasinya itu lumayan. Aku punya bukunya, tak kasih lihat. Ceramah ke durasi dulu nggak apa-apa, biar panjang videonya. Yang durasi, oh durasinya di belakang. Momen pengencangan baut ya. Durasi, nah ini sudah mulai bahas ya, sudah mulai bahas mesinnya K3 VVTi sama non VVTi. Nah ini durasinya kita lihat di sini perpindahannya karena VVTi. Katup intake terbuka di 30 derajat sampai 2 derajat ya. Nih jauh toh perubahannya 30 sampai 2 derajat. Berarti berapa derajat dia bisa pindah? Yo, dia bisa geserin si VVTi controllernya. Lumayan jauh kan? Nah, makanya ketika kita salah camshaft pasti akan terjadi over advance. Yo. Gitu. Kita lanjut di valve clearance lagi. Valve clearance yo, celah katup. Angkanya begini. Angkanya ini angka perbedaannya. Kelihatan nggak fokus? Kelihatan ya. Ini angka yang di belakang, saya tak kasih contoh. Angka yang di belakang sini kelihatan nggak, ada angkanya? Tuh ada ya. Ada angka 48. Nah, kita tarik di sini 48. 48 itu artinya ketebalannya 5,48. Jadi sebenarnya kita harus ukur pakai mikrometer. Ya, supaya bisa masuk ke dalam sini ketebalannya. Nah, jadi usahakan jangan pernah gerinda-gerinda sini. Yo, ganjel-ganjel boleh tapi tolong modal. Kalau kamu mau ganjel-ganjel di bawah, jangan kayak kemarin pakai seng tipis-tipis. Usahakan pakai failer gig Tekiro. Berapa sih harganya? Failer gig Tekiro? Ya 35.000 kan? Potong-potong nggak apa-apa. Insya Allah kalau memang kepepet, kamu nggak ada sama sekali ininya, valve lifter penggantinya, itu pakai filler gig nggak apa-apa, dipotong-potong. Nanti kita cari angka yang cukup yo. Filler gignya tadi buat ganjil di bawah sini. Oke, tapi usahakan tempatnya yang bagus. Motongnya juga jangan asal-asalan biar nggak terjadi bolong-bolong sama kayak ini kemarin yo. Gitu. Nih, kalau aku punya penggantinya, alhamdulillah udah dapat lagi. Jadi tambah banyak, jadi lumayan kita bisa pilih angka sesuai kebutuhannya. Alhamdulillah di sini ada. Ini tadi kita barusan setel, yo, nggak usah tak buatin video setelnya, kita cek aja celahnya. Nih, untuk exhaust manifold itu kalau dari bawaan pabriknya 1831, intake-nya 18, exhaust manifoldnya 31. Karena 31 nggak ada, kita pakai 30 tapi longgar yo, ringan. Oke, 30 masuk yo. 30 masuk, tapi 35 nggak bisa masuk. Tuh. Oke, 35 nggak bisa masuk. Artinya 30, 31, 32 gitu yo. Pokoknya sebelum angka 35. Sebenarnya di angka 35 masih halus loh guys. Sebenarnya, cuman apa salahnya kalau kita ngikut spek dari pabrikannya gitu yo. Semoga dengan tak buatin video-video semacam ini yo,
kawan-kawan mekanik pemula itu nggak ada lagi yang takut kalau bongkar mesin jenis begini yang pakai valve lifter terus takut ketuker. Yo. Makanya setiap aku bongkar-bongkar itu tak biasakan, itu tak perlihatkan video bahwa si valve lifternya itu tak tandai. Nah, ditandai itu pun bukan berarti kita harus balikin tempatnya ke tempat masing-masing. Ingat, ditandai bukan harus balik ke tempatnya masing-masing. Buat apa ditandain? Supaya kalau pas kamu nasib bagus, nasib baik, kita selesai overhaul, kita lakukan skur segala macam, pastiin cuci bersih. Nah, selesai kita pasang dulu, balik ke tempatnya masing-masing dulu. Setelah itu kita cek ukur. Dicek ukur, biasakan dicek ukur. Jangan dikit-dikit tanya di grup, dikit-dikit tanya di grup ini siapa yang hafal naruhnya angkanya gimana. Enggak ada yang hafal, guys. Itu angka bukan patokan, angka itu menunjukkan ketebalan yo. Ketebalan angkanya. Mana 18 ini 20, 23. Nih, ada nih angka 18 nih. Kelihatan? 18 mm. Nih. Masuk. Oh, masuk pas-pas saja. Pas-pas. Jangan sampai longgar banget. Yo. Ada toleransinya enggak, Mas? Ada. Sudah pernah tak buatin video di beranda, dicek sendiri toleransinya berapa. Kalau toleransi sekarang ya, yang diajarkan di sekolah, aku pernah nonton video Pak Guru yo. Nanti aku tak buat juga lagi. Itu ditambah toleransinya. Kalau yang video yang pernah tak buatin itu kita kasih toleransi 0,02 mm. Jadi angkanya jadi 2. Misal ini nih, 18 nih. 18 plus minusnya 2. Jadi 16 boleh, 20 boleh gitu yo. Iya enggak? Yo, toleransinya begitu. Nah, ini pas-pas tok. Oke. Nih, enak toh kalau gini. Oh, angkanya rata. Jadi suara ketukan valve itu lebih minimalis yo. Ada suaranya tapi seperti yang sering tak pamerin itu bahwa suaranya itu rata gitu loh. Rata, jadi seirama dengan injektor, cik 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 gitu, nggak nyele nih wong Jawa yo, krak 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 gitu kan, nggak enak toh kalau suaranya gitu. Nah begitu. Jadi tujuan valve clearance itu mengembalikan ukuran semula, yang suaranya tadinya berisik jadi halus, yang tenaganya tadinya nggak ada karena setelan klepnya mungkin kerapetan, jadi tenaganya bertambah karena kompresinya balik lagi atau minimal lebih bagus. Ngaruh Mas, ngaruh sama kompresi. Yo, kalau klepnya bocor, kondisi netral dia pasti akan lebih tertekan. Apalagi kondisi oil slug, pasti bocor kompresi. Yo, makanya aku kalau ditanya, walaupun aku nggak punya alat tes compression, nanti bakal tak cariin, tak beliin kalau ada rezeki. Kita untuk kebutuhan bikin video ya. Jadi apa saja yang mempengaruhi starter panjang itu banyak, mulai dari kompresinya low compression, terus steamingnya nggak tepat, terus fuel sistemnya masalah, dari sistem EV ada masalah salah satu sensornya, makanya tetap kita butuh alat bantu scanner. Minimal kalau memang nggak ada DTC, kita bisa baca data stream, kita bisa lihat mana yang nggak beres. Gitu kan. Makanya aku kalau ditanya unit start panjang nggak bisa ditentukan ya. Nggak bisa ditentukan dari mana. Sedangkan dari kebocoran kompresi itu banyak faktor. Timing chain molor ya, timing chain molor otomatis timing mark atau titik topnya nggak benar, jadi salah satu faktor start panjang. Tapi ada suara berisik. Nah masih bisa dibantu kan, ada suara berisik di depan, berarti kemungkinan timing chain kan gitu. Terus valve clearance-nya nggak bener, bisa jadi bocor kompresi dari valve, dari ruang bakar sendiri. Jadi kebocoran kompresi itu nggak dari satu sumber, jadi banyak sumber gitu loh. Nggak bisa kita harus pastiin satu gitu, nggak bisa. Seyakin-yakinnya, sehandal-handalnya kita harus cek, tetap harus cek lapangan kondisinya seperti apa gitu ya. Oke, mudah-mudahan dari video-videoku
Ini nggak ada lagi kawan-kawan yang pusing tentang valve clearance atau takut waktu bongkar gini si valve lifternya berantakan, lupa nggak ditandai atau ditandai tapi dicuci sama kawan kerja, yo. Karena tandainya paling pakai spedol, tick app gitu kan. Jangan takut, pasang, ukur, hasil ukurnya ditulis kayak gini, nih. Jadi mekanik itu nggak perlu kotor, yo. Pas gini kita harus bersih, nih, yo. Hasil ukurnya gini, hasil ukurnya nih. Ini pertama tak pasang tadi angkanya 30 0, filler gauge nggak masuk sama sekali. Meskipun ini sudah pakai 0,05 nggak masuk. Ini nggak masuk, ini nggak masuk, ini nggak masuk, ini nggak masuk. Ini 30 kelonggaran, ini nggak masuk. Terus kita lihat, cabut dulu satu-satu, kita cek angkanya tadi berapa, kita harus pakai angka berapa, taruh 1. Angka berapa, kita harus pakai angka berapa, taruh 1. Kalau nggak tahu rumus, nggak tahu banyak, nggak tahu, yo. Minimal kalau 0, angkanya dikurangin. Misal tadi kita lihat di belakangnya valve lifter itu angkanya berapa? Misal 46, kok tapi di sini clearance-nya 0. 46 supaya ini bisa masuk 18 berapa? Kita cari 38 kah? Berapakah ya? Coba dulu pasang. Ukur lagi. Ukur ini pasang semua. Pastiin kapnya pasang semua, kondisi kenceng. Ukur lagi. Nggak gampang memang. Sekali dua kali ini tadi aku mulai dari sekitar jam 1 selesai. Sekarang jam berapa? Jam setengah 4 selesai nih. Barusan selesai. Barusan disapu lokasinya sama si Fahri ya. Jadi pesanku tetap satu, nyuci yang bersih. Mekanik itu nggak boleh selalu harus kotor yo. Nih, aku bersih toh. Jadi kita nggak melulu harus kotor-kotoran, walaupun kita mainnya oli. Kita nggak melulu harus kotor-kotoran, harus selalu kena oli, harus selalu ada noda kotor di baju, nggak harus. Yo, utamakan kebersihan. Nomor 1 nih, lihat, kelihatan nggak sampai muncul karat? Kelihatan kan muncul karat karena nyucinya bersih. Kebersihan, ketika kita masih mengerjakan valve clearance, karat mulai keluar di bagian yang nggak kena oli. Kalau di loop sini, loop camshaftnya pasti nggak karatan karena kena oli sama kena filler gauge waktu kita ngukur ya. Makanya begini pesanku tadi, dan semoga mudah-mudahan nggak ada lagi kawan-kawan mekanik yang pusing, yang nanya-nanya di grup bukannya dapat jawaban yang diinginkan tapi malah dibully. Yo wajar karena tipe orang itu beda-beda ya. Tipe orang itu beda-beda, ada yang pelit ilmu, ada yang menganggap semuanya itu harus dihargai dengan uang, ada yang pokoknya banyak, yo, pokoknya banyak. Dan mudah-mudahan video-video yang tak buatin ini bisa bermanfaat dan mampu membantu kawan-kawan semua yang pusing, yo. Jangan pusing-pusing lagi. Tak kasih tahu, tak buatin videonya, yo. Masa rakyat ori, nggak ada diri, yo. Ben nggak pusing, yo. Ben nggak pusing. Pokoknya tak kasih tahu, tak buatin videonya. Beberapa sudah ada. Nggak beberapa, banyak loh video di beranda aku itu. Sayang aku gaptek ya, jadi nggak ada playlist satupun, belum ada playlist di videoku. Tolong kalau yang memerlukan video-video tentang mesin apapun yo, mulai dari Grand Max, Kijang, pokoknya unit mesin apapun yang pernah tak temukan di kampungku, yang pernah aku coba tangani dan sampai clear, insya Allah ada videonya. Yo, coba cek aja di beranda, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Oke, sekian dulu dari saya, semoga video kali ini bermanfaat. Saya Arif Bayu Wicaksono yang bertugas. Salam mekanik desa paling konyol. Konyol ya.